أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Qassamawati wal ardo. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Maka jangan kita berpikir bagaimana ceritanya Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan di waktu yang sama gitu ya, menciptakan bulan. Ya. Maka kita katakan Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jangan kita bayangkan kemampuan kita dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 12 bulan itu kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Terdapat 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kabar kepada kita apa saja 4 bulan itu. Ya. Kita bisa dapati itu dalam sumber agama yang lain, ya, sumber syariat yang lain, ya. Dalam artian al-hadits an-nabawi, ya, as-sunnah an-nabawiyah. Di sini di dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Thalathatun mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram wa Rajabu Mudhar baina Jumada wa Sya'ban." Ya, hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Rasul bersabda, sesungguhnya bulan-bulan itu clear, ya, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, terdapat 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan apa saja 4 bulan itu. Ya. Pertama, Dzulqa'dah. Ya. Kedua, Dzulhijjah. Yang ketiga, Muharram. Thalathatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram merupakan bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berturut-turut. Wa Rajabu Mudhar, ya, dan Rajab Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban, yang mana terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ya. Kalau kita perhatikan hadis ini para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa Rajabu Mudhar. Ya. Kenapa ada mudornya, kan gitu ya? Kenapa tidak Rajab saja? Karena perlu kita ketahui bahwasanya 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sudah dimuliakan sejak zaman Nabi Ibrahim. Makanya ketika Rasulullah belum diangkat sebagai nabi dan rasul, 4 bulan ini sudah termasuk bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kabilah-kabilah Arab terdahulu, orang-orang Arab jahiliyah, mereka itu suka mengganti-ganti bulan. Ya. Maka ini namanya nasi'ah. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Ya. Namanya nasi'ah kalau bahasa Arabnya. Mereka mengganti-ganti bulan. Mengapa demikian? Ya. Karena mereka memuliakan Rajab. Sedangkan Rajab itu tidak boleh berperang di dalamnya. Jadi ketika mereka memasuki bulan Rajab, ya, mereka ganti dengan bulan selain Rajab, entah itu Sya'ban, entah itu Ramadan, entah itu Jumadil Awal, Jumadil Akhir, diganti. Ya, misalnya ini bulan Januari gitu ya. Tapi menurut kabilah yang lain, mereka meyakini ini bukan bulan Januari, tapi ini bulan Februari. Ya, mengganti bulan, gitu ya. Mengapa kok mereka mengganti bulan? Karena supaya mereka bisa berperang di dalamnya. Makanya ketika kabilah-kabilah itu sukanya merubah bulan, ada satu kabilah yang tetap berpegang teguh dengan keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu apa? Tetap memuliakan bulan Rajab. Ya. Jadi ketika sudah masuk bulan Rajab,
mereka meyakini ini bulan Rajab, tidak ganti-ganti. Nama kabilahnya ialah Mudor, ya, kabilah Mudor, suku Mudor, gitu ya. Maka dari itu Rasulullah SAW menisbatkan, menyandarkan Rajab ini ke kabilah Mudor, karena Mudor kabilah satu-satunya yang sangat memuliakan bulan Rajab. Ya, maka di sini hadisnya dikatakan War-Rajabu Mudor, gitu ya. Baik, kemudian mengapa kok dinamakan bulan haram? Ya, perlu kita ketahui, ya, sebagian dari kita mungkin berpikiran bahwasanya bulan haram itu bulan yang antonimnya halal, gitu ya. Padahal bukan seperti itu. Ya. Haram itu artinya ialah diharamkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti Masjidil Haram. Ya. Apakah tidak boleh memegang dindingnya, gitu ya? Nggak boleh masuk di dalamnya karena haram, gitu ya? Bukan seperti itu maksudnya. Ya. Maksudnya apa? Haram melakukan kemaksiatan di dalamnya. Ketika seseorang bermaksiat di dalam Masjidil Haram atau di tanah haram, itu dosanya lebih besar daripada di tanah yang lainnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 bulan ini dengan bulan haram karena Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk berperang di dalamnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 217, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalun fihi. Qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang bulan-bulan yang haram. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah wahai Muhammad, berperang di dalamnya merupakan dosa besar. Ya. Jadi itulah, ya. Jadi kenapa kok dinamakan bulan haram? Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan manusia untuk berperang di dalamnya. Lalu pertanyaannya para jamaah sekalian, apakah peraturan ini berlaku sampai sekarang? Maka di sini terjadi khilaf di antara para ulama, ya. Ada yang mengatakan tetap tidak boleh, ya. Jadi ketika sudah masuk 4 bulan, ya, di bulan haram ini, maka kita tidak boleh berperang. Adapun pendapat yang lain, hukum ini sudah dinasahkan ataupun dihapuskan. Alias apa? Walaupun sudah masuk bulan 4 yang haram ini, tetap diperbolehkan untuk berperang. Para jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rajab ini ada beberapa nama, ya. Memiliki beberapa nama. Saya nukilkan dari kitab Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab milik Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Tapi beliau menukil perkataannya Imam Ibnu Dihyah. Jadi ada 18 nama untuk Rajab ini, ya. Tapi saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama ialah Al-Asom, ya. Jadi bulan Rajab disebut juga dengan sebutan Asom, Al-Asom. Asom itu artinya ialah bisu. Ya. Mengapa kok dinamakan Al-Asom? Karena di bulan ini tidak terdengar suara pedang, gitu ya. Karena bisu, ya, tenang, gitu. Makanya disebut dengan Al-Asom. Kemudian juga disebut dengan Al-Asob. Kenapa dinamakan Al-Asob? Li'anna rahmah tusabbu fihi. Karena rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, kata orang-orang jahiliyah. Kemudian bulan Rajab ini juga dinamakan dengan Al-Mu'alla. Ya, bulan Al-Mu'alla. Mengapa? Li'annahu rafi'un indahum. Karena bulan Rajab ini, ya, adalah bulan yang kedudukannya tinggi bagi mereka. Al-Mu'alla. Kemudian dinamakan juga Al-Fardu. Ya, Al-Fardu itu artinya menyendiri, Pak. Kenapa kok menyendiri? Karena 3 temannya itu nempel semua, ya kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berurutan. Adapun Rajab sendirian dia. Ya. Makanya disebut dengan Al-Fardu, yang menyendiri, gitu ya. Ya, kemudian
dinamakan dengan Syahrul Atirah, bulan Atirah. Ya. Kenapa dinamakan bulan Atirah? Atirah itu ialah hewan yang disembelih. Ya. Di zaman jahiliyah, di bulan Rajab, itu namanya Atirah. Li'annahum kanu yadbahuna fihi. Karena mereka suka menyembelih hewan di bulan Rajab. Ya, makanya disebut dengan Syahrul Atirah, bulan Atirah. Ya. Tapi yang mungkin sering kita dengar namanya bulan Rajab, ya. Dari kata rajaba yurajibu tarjiban. Dalam artian azzama yu'azzimu ta'ziman. Artinya mengagungkan, ya. Artinya mengagungkan, ya. Bisa dirujuk ya di kitab Lataiful Ma'arif dan Maqayis Al-Lughah. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika mereka sudah memasuki bulan haram ini? Yang pertama jelas ya tadi ya, berhenti berperang. Ya. Jadi mereka ketika sudah masuk bulan haram, mereka nggak berani untuk berperang. Ya. Mereka takut kualat. Ya, karena ini merupakan ketentuan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Abu Raja At-Taridi berkata, "Kunna na'budul asnam." Dulu kami ini menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih besar, ramainahu fa akhadnahu. Ya. Kami lempar batu tadi, ya, kemudian kami ambil batu yang besar tadi. Fatufna bainahu, dan kami tawaf di sekitarnya. Ya. Ini kelakuan orang-orang Arab jahiliyah. Ya. Mereka ketika sebelum masuk Islam ya, mereka suka menyembah batu. Ketika mereka mendapati ada yang batu yang lebih besar, batu yang tadi diambil batu yang lebih besar. Ya. Otaknya di mana itu Pak ya? Tuhannya dibuang kan gitu ya. Ya. Ada juga namanya Tuhan kok COD gitu. Dijual belikan, ada itu. Ya. Kan lucu. Ya. Maka dalam hadis ini para jamaah sekalian, Rasulullah ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah ya, ketika itu suka menyembah batu, baik di bulan haram ataupun di luar bulan haram. Tapi ketika sudah memasuki bulan haram, mereka berhenti yang namanya peperangan. Gitu ya. Adapun perilaku yang kedua para jamaah sekalian, orang-orang jahiliyah ini, ketika sudah memasuki bulan haram, mereka suka menyembelih hewan. Ya tadi namanya apa? Atirah. Ya, mereka menyebut hewan sembelihan itu dengan al-atirah dan rojabiyah. Ya. Atirah dan rojabiyah. Ya. Yang mana mereka ketika menyembelih hewan itu, mereka persembahkan kepada batu-batu tadi. Mereka persembahkan kepada berhala-berhala tadi. Ya, inilah dua kelakuan orang-orang Arab jahiliyah. Ya. Baik, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan memasuki apakah ada ya, keutamaan di bulan Rajab ini. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, Rajab syahru miftahi ashhuril khairi wal barakah. Jadi ini keutamaan yang pertama, Pak. Yaitu apa? Bulan Rajab merupakan bulan untuk mempersiapkan diri. Ya. Kenapa disebut persiapan? Ya. Karena Rajab ini adalah kunci bulan-bulan al-khair wal barakah, bulan-bulan yang baik dan barakah. Yaitu bulan apa, Pak? Bulan Ramadan kan gitu ya. Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi juga mengatakan, Syahrul Rajab syahrun li zar'i wa Sya'ban syahrun li saqyi zar'i wa Ramadan syahrun li hisadi syar'i. Ya. Kata beliau, bulan Rajab itu ialah bulan menanam.
Bulan Sya'ban itu ialah bulan menyiram tanaman. Adapun bulan Ramadan ialah bulan untuk memanen. Ya. Jadi tandanya apa, Pak? Persiapan ya di bulan Rajab ini. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan mathalu syahri Rajab mithlur rih wa mathalu Sya'ban mithlul ghaim wa mathalu Ramadan mithlul qatar. Bulan Ramadan itu ibarat angin. Bulan Sya'ban itu ibarat awan. Adapun bulan Ramadan itu ibarat turunnya hujan. Ya. Maka kata sebagian ulama, tahun itu ibarat pohon dan bulan Rajab adalah masa bersemainya dedaunan. Bulan Sya'ban masa berbuahnya, adapun bulan Ramadan bulan untuk memanennya. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam perkataan ataupun akwal para ulama ini, kita bisa paham bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan listi'dadi nafsi, untuk mempersiapkan diri kita masing-masing. Ya. Sebagaimana para jamaah sekalian, atlet itu ketika ikut olimpiade, ya, tidak mungkin langsung ikut kan gitu ya. Pasti ada yang namanya persiapan. Pasti kudu latihan. Ya. Semakin banyak latihan, maka semakin sukses nanti di olimpiadenya, di lombanya. Begitupun kita para jemaah sekalian, ketika kita ingin sukses di bulan suci Ramadan nanti, persiapkan dari sekarang. Karena bulan Rajab ialah syahrun listi'adad. Syahrun, bulan untuk mempersiapkan diri kita. Itu yang pertama. Adapun yang kedua para jemaah sekalian, bahwasanya amalan, baik itu amal yang khair, amal yang baik, ataupun amal yang buruk, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka di sini saya nukilkan dari tafsir Imam Qatadah ya. Ketika beliau menafsirkan ayat At-Taubah ya, surat At-Taubah ayat 36 yang tadi dibacakan ya, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. At-Taubah ayat 36, Imam Abu Qatadah mengatakan, inna dzulma fil ashhuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizron minadh-dhulmi fi siwaha wa in kana adh-dhulmu ala kulli halin 'azima walakinnallaha yu'azzimu fi amrihi ma yasha. Imam Qatadah ahli tafsir beliau mengatakan, sesungguhnya innadh-dhulma fil ashhuril hurum, sesungguhnya kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'dhamu khati'atan wa wizron, dosa dan kesalahannya itu lebih besar. Ya, minadh-dhulmi fi siwaha, ya, daripada di bulan selain bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kana dzulmu ala kulli halin 'aziman, walaupun setiap dosa itu ialah besar, ya. Walakinnallaha yu'azzimu fi amrihi ma yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjadikan besar sesuatu apapun itu yang dia kehendaki. Ya. Jadi dari tafsir Imam Abu Qatadah ini kita paham bahwasanya dosa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilipat gandakan dosanya. Ya. Di bulan lain dosanya mungkin 1. Di bulan ini jadi 2. Maka hati-hati para jemaah sekalian. Ya. Tidak hanya itu. Ahli tafsir yang lain ya, yang bernama Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Ya, tafsir Al-Baghawi namanya. Beliau mengatakan, al-amalus shalih a'dhamu ajran fil ashhuril hurum. Amal soleh yang dikerjakan di bulan haram itu pahalanya lebih besar. Wa dzulmu fihinna a'dham minadh-dhulmi fima siwahunna. Adapun kezaliman yang dilakukan di bulan haram itu lebih besar daripada di bulan yang lainnya. Jadi kalau kita mendengar kata zolim, itu artinya dosa, Pak, kemaksiatan. Maka sering kita dengar ya, wala tadhlimu fihinna anfusakum. Dan janganlah kalian ini menzolimi diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Bermaksiat, ya, berdosa. Ya. Kalau fitnah itu bisa memiliki arti yang berbeda-beda. Ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Pernah dengar itu, Pak ya? Jangan diartikan fitnah itu ya
kamu fitnah saya, itu bukan ya. Fitnah di sini artinya apa? Pembunuhan ya. Nah, zulim juga seperti itu, memiliki arti bukan hanya zolim secara bahasa ya. Tapi lebih dalam dari itu ialah artinya apa? Dosa ya, zulmu. Nah, dua ulama tadi para jamaah sekalian merupakan ulama yang salaf ya, ulama terdahulu. Nah, sekarang saya akan bawakan perkataan ulama yang kontemporer yang bernama Syekh Wahbah Az-Zuhaili, berasal dari negeri Syam ya, dari Suriah. Beliau pernah mengatakan, wal muradu an-nahyu an jami'il ma'asi bisababin ma li hadhil ashhur min ta'zimi thawabi wal iqabi fiha. Beliau mengatakan bahwasanya maksud dari larangan menzolimi diri sendiri itu ialah tidak boleh berbuat kemaksiatan di bulan-bulan haram ini, apapun sebabnya, apapun alasannya. Ya. Kenapa? Karena besar pahala dan siksaan di dalamnya. Ya. Ta'zimu thawab wal iqabi fiha. Karena pahala yang dikerjakan dan dosa yang dikerjakan di bulan itu lebih besar. Gitu ya. Jadi itu Pak, keutamaan yang kedua. Amalan baik ataupun buruk itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kita masih di bulan Rajab nih, ya, maksimalkan amal-amal soleh ya. Apapun amal solehnya. Apapun amal solehnya. Maka pertanyaannya ialah apakah ada amalan khusus ya, di bulan Rajab ini? Gitu ya. Apakah ada dalil yang menyuruh kita melakukan suatu amalan khusus di bulan Rajab ini? Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, masih di dalam kitabnya ya, Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Beliau mazhabnya Syafi'i. Beliau pernah mengatakan bahwasanya tidak ada dalam bulan Rajab keutamaan khusus. Ya. Baik itu puasa khusus dan sholat khusus berdasarkan hadis yang sahih. Ya. Karena kata beliau, hadis-hadis yang menerangkan tentang kekhususan di bulan Rajab itu tidak keluar dari 2 derajat hadis. Yang pertama dhaif, yang kedua maudhu, palsu. Jadi kalau tidak lemah palsu kata beliau, bukan kata saya Pak, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, nanti insya Allah akan kita sebutkan ya contoh-contoh hadis dhaif dan hadis maudhu di dalam kitab ini. Tapi yang perlu kita pahami terlebih dahulu para jamaah sekalian, ya, walaupun beliau mengatakan demikian, ya, tidak ada hadis yang sahih yang mengkhususkan amalan tertentu, tapi beliau tidak melarang kita untuk beramal soleh, gitu ya. Bukan berarti kita yaudahlah nggak usah puasa gitu ya. Yaudahlah kita nggak usah beramal soleh, bukan seperti itu maksudnya. Ya. Beliau maksud apa? Tidak ada hadis, ya, dalil yang sahih yang menerangkan akan kekhususan amalan tertentu di bulan Rajab ini. Ya. Tapi tetap boleh beramal ya. Makanya di sini ya, ulama ya, di antaranya beliau juga ini ada beberapa amalan yang dianjurkan ya, ketika di bulan Rajab ini ya. Tapi ingat apa para jamaah sekalian? Jangan kita beramal karena kita mengamalkan sebuah hadis yang kita mungkin pernah baca gitu ya, tentang kekhususan puasa, sholat, ataupun amalan yang lainnya di bulan ini. Baik, amalan apa saja itu yang dianjurkan oleh para ulama? Ya, tentunya amalan ini para jemaah sekalian, amalan yang supaya kita ini bisa menjadikan Ramadan kita ini lebih berkah, ya, menjadikan Ramadan kita ini lebih mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama kata para ulama ialah amalan sholat. Amalan sholat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu
bisabri wassalah, ya. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Dan kita tahulah bahwasanya salat itu ialah amalan yang pertama kali akan dihisab. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Yang pertama ditanya itu salatnya. Kalau salatnya udah benar, semuanya benar. Kalau salatnya udah enggak benar semuanya. Dan ingat para jemaah sekalian, tidak ada perintah syariat yang langsung Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad kecuali salat. Haji, umroh, ya, sedekah, apapun itu amal ibadah, itu perantara, ya, malaikat Jibril. Akan tetapi salat, Allah Subhanahu wa taala langsung yang menyuruh kepada Nabi Muhammad sampai diangkat ke langit, ya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai diangkat ke langit, saking agungnya salat itu para jemaah sekalian, ya. Makanya al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami orang Islam dan orang kafir ialah salatnya, ya. Makanya kalau kita meninggalkan salat, kemudian kita meyakini tidak wajib, itu keluar dari Islam itu, ya. Adapun kalau masih meyakini wajib, ya, dia salat tapi malas-malesan, itu dia dihukumi keluar dari Islam, tidak kafir. Itu pembahasan di kitab Al-Kabair, ya, insyaallah. Nah, ala kulli hal para jamaah sekalian, salat merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh para ulama, ya. Mengapa demikian? Karena ketika sudah masuk bulan Ramadan, ya, banyak salat, ya, salat tarawih gitu, ya. Apalagi ketika sudah di akhir bulan Ramadan, ya, sangat dianjurkan untuk qiyamul lail, tahajud. Ya. Bedanya qiyamul lail dan tahajud apa, Pak? Ya, iya bagus, Masya Allah. Ya. Kalau tahajud, tidur dulu, ya. Kalau qiyamul lail, habis sholat isya pun disebut dengan qiyamul lail. Baik. Maka amal yang pertama apa? Sholat, ya. Kerjakan sholat. Adapun yang kedua, ya, ulama menganjurkan, ya, jelas puasa. Ya. Puasa. Kata Rasulullah, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan ialah puasa Muharram. Di sini ulama menjelaskan bukan hanya bulan Muharram, ya, tapi juga bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya bulan Rajab, ya. Hal ini berdasarkan yang pernah dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, bahwasanya hadis ini juga masuk bulan Rajab. Ya, makanya kita disunahkan, dianjurkan untuk puasa, gitu, ya. Tapi para jemaah sekalian, kalau kita bertanya, lalu apakah kita boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Rajab ini? Ya, maka di sini ulama silang pendapat juga, ya. Ada yang mengatakan makruh, ada juga yang tidak makruh, ya. Tapi yang rajih menurut saya tentunya itu makruh, ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita puasa full, itu sama dengan puasa Ramadan. Ya, hal ini dikuatkan dengan sebuah hadis, ya, dari Abu Dawud, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, aku ini orangnya kuat, ya, berikan aku saran. Ya, maka kata Rasulullah, sum syahrus sabri, berpuasalah di bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Wa yaum fi ashhurul hurum, dan satu hari setiap bulan haram. Ya. Kemudian kata orang ini, ya Rasulullah, ana bi quwwah, sesungguhnya aku ini orangnya kuat, lebih dari itu, zidni, tambahkan. Kata beliau, ya sudah, yaumaini fil ashhurul hurum, ya sudah, 2 hari kamu puasa setiap bulan haram. Kemudian beliau pun apa? Menambah lagi, zidni ya Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, thalathata ayyam, ya sudah 3 hari. Ya. Kemudian kata Rasulullah, kata beliau, ya, orang itu, zidni ya Rasulullah, tambahkan ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan, sum minal hurum
watruk. Sum minal hurum watruk. 2 kali beliau mengatakan. Artinya apa? Berpuasalah dan tinggalkan. Berpuasalah dan tinggalkan. Maka dalam hadis ini para jemaah sekalian, ulama menyimpulkan yang mengatakan makruh ya, bahwasanya kita dimakruhkan untuk berpuasa full di bulan Rajab ini. Ya. Kalau Daud nggak apa-apa, ya. Atau Senin Kamis nggak masalah. Ya. Tapi kalau full, itu sebagian ulama itu yang mau makruhkan. Baik, kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga yang sangat dianjurkan oleh para ulama tidak lain dan tidak bukan membaca Al-Quran. Ya. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya. Bacalah Al-Quran karena akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Maka kita para jamaah sekalian, walaupun ya, mohon maaf ya, sudah umur 30-an ya, 40-an, 50 tahunan ya, 60, 70, 80, jangan patah semangat untuk belajar Al-Qur'an ya. Tahsin ya, tajwid ya. Kalau bisa Al-Qur'an, bisa baca, lanjut ke tahap selanjutnya, tahsin dan tajwidnya. Ya, tidak ada kata terlambat. Supaya nanti mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an itu sendiri. Ya, maka dalam sebuah hadis ya yang sangat panjang, ketika orang yang sudah dikubur itu, ya, namanya kegelapan ya, pasti takut, ya. Tidak ada temannya. Ya, maka datanglah seseorang yang sangat buruk rupa dan bau. Ya. Ditanya, man anta, siapakah engkau? Dia pun mengatakan apa? Amaluka as-su, aku ialah amal perbuatanmu yang buruk. Dibandingkan dengan orang yang senantiasa membaca Al-Quran, ya, mereka akan ditemani oleh bacaannya, ya, Al-Quran itu sendiri. Baik, para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jadi ada 3 amalan yang dianjurkan oleh para ulama, ya, salat, puasa, dan baca Al-Quran. Nah, di sini saya akan menukilkan ya, seperti yang sudah kami katakan, beberapa hadis yang dhaif yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Hadis yang pertama yaitu ialah inna fil jannati nahron yuqalu lahu Rajab ma'uhu ashaddu bayadun minal laban wa ahla minal asal man shoma yawman min Rajab saqahu Allahu min dzalikan nahar. Sesungguhnya di surga itu terdapat sungai yang namanya sungai Rajab. Ma'uhu ashaddu bayadun, airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Man shoma yauman min Rajab, barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, saqahullahu min dzalikan nahr, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan air dari sungai itu. Ya. Nah, ini hadisnya dhaif para jamaah sekalian. Ya, tidak bisa dipakai ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ini sering kita dengar juga. Ini doa Pak ya. Ya Allah, berkahilah kami di Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ini secara derajat hadis ini hadisnya dhaif. Ya. Tapi apakah boleh kita berdoa dengannya? Boleh saja. Tanpa meyakini ini hadis dari Nabi. Gitu ya. Boleh diamalkan, tapi jangan meyakini ini hadis dari Nabi. Itu yang kedua, kata beliau. Kemudian yang selanjutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasum ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Bahwasanya Rasulullah itu tidak berpuasa setelah Ramadan kecuali Rajab dan Sya'ban. Ini juga hadisnya hadis dhaif jiddan ya, dhaif sekali, lemah sekali. Ya. Nah,
Maka kalau kita bertanya, tadi dianjurkan puasa. Nah, kok ini hadisnya dhaif ya? Maka kita katakan kita berpuasa bukan karena hadis-hadis itu. Gitu ya. Kita berpuasa bukan karena hadis-hadis dhaif itu. Atau maudhu, nanti akan kita bacakan hadis yang palsu ya. Tapi kita berpuasa karena apa? Karena ini merupakan bulan yang mulia ya. Dan hadisnya hadis sahih tadi sudah kita bacakan dan ada ayat Al-Qur'annya juga. Baik, kemudian yang selanjutnya ya, di sini ada dicantumkan ya, al-ahaditsul batilah. Hadis-hadis yang batil, yang palsu. Yang pertama, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab ialah bulannya Allah dan Sya'ban ialah bulanku dan Ramadan ialah bulan umatku ya. Mungkin sering kita dengar juga ini hadis palsu ya. Bukan kata saya tapi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis ya. Mungkin satu lagi ya hadis palsunya. Selanjutnya di sini dikatakan Rajab syahrullah al-asam man shoma min Rajab yauman imanan wa ihtisaban istaujaba ridwanallahil akbar. Rajab ialah bulannya Allah. Barang siapa yang berpuasa satu hari dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan pahala, istaujaba ridwanallah al-akbar. Maka wajib baginya mendapatkan keridhaan Allah yang paling besar. Ini juga hadis yang palsu. Dan masih banyak hadis ya di dalam kitab ini ya, tapi karena waktunya sudah selesai. Ala kulli hal para jamaah sekalian, Rajab itu ialah bulan yang mulia. Kita harus mengagungkannya. Amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal soleh apapun itu. Dan ingat, jangan kita beramal berdasarkan hadis-hadis yang dhaif atau bahkan maudhu, palsu. Ya, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kami mengampun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.